Jelas ya Pak ya? Sang sahabat, teman karibku, tak pernah kau tinggalkan, selalu sertaku. Ku sebut engkau menjadi Allah Bapakku, tak ada kekurangan yang ada di dalammu. Sudahkah kau percaya ya apa yang kau perlu? Sudahkah kau percaya ya apa yang kau perlu? Sudahkah kita percaya ya apa yang kita perlu? Yesus, Yesus, namanya Yesus. Yesus, Yesus, namanya Yesus. Udah Pak. Amin, amin, amin. Tadi kata-katanya gimana bro? Kata-katanya bro? Liriknya? Oh, kurang jelas ya Pak? Kalau boleh Liriknya, dibacakan aja liriknya. aku sebut engkau sahabat dan teman karibku, tak pernah kau tinggalkan, selalu sertaku. Ku sebut engkau penyedia dan Allah Bapakku, tak ada kekurangan yang ada di dalammu. Terus bridge-nya, sudahkah ku percaya dia apa yang ku perlu? Sudahkah kau percaya dia apa yang kau perlu? Sudahkah kita percaya dia apa yang kita perlu? Terus ini mulai ke endingnya ya. Yesus, Yesus, namanya Yesus. Kemudian diulang lagi, Yesus, Yesus, namanya Yesus. Oke, keren. Luar biasa. Ini bikinan sendiri ya bro ya? Oh, Bro Tony yang bikin ya? Wah, luar biasa. Nih Bro Tony punya bakat jadi ingat masa lalu, saya sama Pak Rudi. Sekarang. Haleluya. Aduh, selamat malam bro PRS dari Surabaya ini baru gabung. Malam bro. Halo. Mau sapa dulu, sapa dulu. Selamat malam semua. Selamat malam Pak Rudi. Malam bro, Selamat malam. Mau perkenalan sedikit sebelum kita ke Pak Rudi nih, ya, karena sudah mau masuk ke sesi Pak Rudi nih bro. Oke, nama Billy Rahmat Sentosa, usia 32-33, join 2 tahun ya bro ya, 3 tahun. Saya bekerja bersama Bro Niko, gereja di JBCC. Mungkin saya lagi di Surabaya karena anak baru 23 hari, baru putri pertama gitu, melahirkan putri pertama. Mohon bimbingannya babe-babe yang sudah mempunyai anak, ya. Mungkin BHK juga B Bani bisa kasih advice. Ya, saya tertumbuh di FGB, menurut saya paling kuat karena kesaksian, dan itu yang merubahkan saya ketika awal. Saya ketemu Pak Rudi waktu acara Natal Pak ya. Mungkin Pak Rudi ingat sih, dan itu saya surprise. Di waktu acara Natal di DKI 3, waktu itu CP-nya masih BHK. Kemudian saya datang sama Bro Niko, duduk di sebelahnya Bro Niko. Rudi I didn't know who he was, saya nggak tahu, cuman cool aja orangnya ketika memberi kesaksian. And then kita approach, saya sempat bicara 1-2 kalimat yang menguatkan saya. Kemudian saya ketemu lagi waktu acara di Pacific Place. Surprisingly Pak Rudi masih ingat saya, dan saya akan tutup perkenalan saya dengan 1 kalimat yang saya selalu ingat dari Pak Rudi, bahwa perkenanan Tuhan itu more than anything. Saya kerja 10 jam, hasilnya 100 misalnya, tapi
itu udah capek banget, stres. Tapi kalau kita dapat perkenanan Tuhan, kerja 4 jam, bisa-bisa dapatnya 200. Mungkin itu menguatkan saya hari ini lagi setelah ketemu sama Pak Rudi. Thank you. Thank you. Sorry, by the way, saya baru join. Sebenarnya saya jam 9 ini, saya quit, saya ada kelas tadi. Jadi saya tinggal langsung sebelum penutupan karena cuma pertanyaan, jadi saya langsung join. Sorry, Pak Rudi bisa pas banget dengan pas Pak Rudi mau session ini. Tapi tadi dibuka dengan luar biasa oleh Bro Johnson. Thank you Bro Johnson sekali lagi ya, sama Bro Tony yang udah menyiapkan liriknya. Mungkin next time bisa ini Bro, bisa datang lagi untuk menyanyikan lagi Bro ya. Untuk mungkin nyanyikan lagu-lagu yang lain lagi. Oke, thank you. Mungkin tanpa berkepanjangan, silakan Pak Rudiap. The floor is yours, Pak. Ini kita sangat rindu untuk dapat message dari Pak Rudiap. Silakan Pak Rudi. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapak bersyukur malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami percaya seberapapun kami ada di sini, Engkau akan berbicara pada setiap kami dan setiap message yang sampai akan merupakan rema bagi kami. Pakai waktu yang singkat ini untuk boleh kami konsentrasi. Dan mungkin nanti kami akan bicara sehingga kami lebih diperkuat lagi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Ya, thank you teman-teman. Saya ketemu Pak Halim ini mendadak putih semua, udah mau jadi bukek sensu dia. Oke, teman-teman, senang sekali mendengar tadi masing-masing men-sharekan ayatnya. Saya percaya tidak kebetulan kita 12 orang ada di tempat ini. Nah ini kita malamnya orang-orang pilihan semuanya. Ya, kita malamnya orang-orang pilihan. Dan saya suka satu istilah remnant. Di ketika bangsa Israel itu lagi habis-habisnya, orang-orang bertahan itu disebut remnant, sisa-sisa yang bertahan. Saya yakin ini yang hadir malam ini orang-orang memang punya kerinduan yang luar biasa, dan tidak kebetulan ada juga yang ya kalian ada di tempat ini, kita bisa bersama-sama. Saya juga belajar dari kalian, dan thank you Bro Johnson untuk lagunya, walaupun tadi liriknya nggak jelas, tapi setelah dibacakan melodinya sangat enak dan liriknya sangat cocok dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Jadi ya ini mungkin nanti kalau sudah tolong dikirim ke saya lagunya supaya ya oke. Nah, udah ada yang pesen tuh. Itu lagu dari lirik dari siapa? Tony Pang ya? Atau lagu dari Tony Pang? Ya, lagunya dari Tony Pak. Wah, luar biasa. Kunci dia itu. Okay. Nah, kalau saya cuma sama improv sedikit lah Pak. Oke, good. Thank you. Oke, malam ini temanya sebenarnya tema yang sangat biasa saja, yang kita sudah tahu, yang mungkin kita juga sangat bisa belajar. Dan tadi sebenarnya sudah dimulai oleh Pak Bro Bram ya, waktu di awal-awal dia sudah cerita bagaimana hidup ini ya kan, apakah hanya mau take aja, ya, apa hanya take aja dalam hidup ini, sudah dimulai dengan baik. Thank you Bro Bram sudah memulai sharing saya untuk saya tuh lebih lancar lagi masuk itu. Teman-teman, pekerjaan Roh Kudus Pak. Ya, sekitar mungkin 7-8 tahun lalu di dalam leaders meeting ada seorang pembicara, seorang pengusaha, dia bilang ini, dulu itu dia di Full Gospel, member yang sangat senior, dan dia lama di Full Gospel. Dia waktu masuk Full Gospel itu sangat diberkati, pengusaha yang sangat berhasil, dan dia sangat banyak membantu orang. Satu saat bisnisnya mengalami goncangan, dan ketika dia mengalami goncangan, harapannya adalah ada teman yang bisa bantu. Tetapi yang terjadi adalah banyak teman-teman lari dari dia.
banyak teman-teman malah takut dekat sama dia. Sehingga dia sangat kecewa, dia bilang. Dia sangat kecewa. Dan dia waktu itu dia keluar dari Full Gospel. Tapi itu dia sudah bereskan, dan dia waktu itu menyampaikan bahwa ketika dia mengalami masalah, ya, orang meninggalkan dia. Ya, orang meninggalkan dia. Sebagai di marketplace, masalah itu bukan orang asing lagi, ya. Masalah itu merupakan teman orang bisnis, ya. Karena setiap kita pasti akan mengalami masalah, ya. Masalah besar, masalah kecil, sering atau tidak sering, setiap kita pasti akan mengalami masalah, ya. Dan tidak hanya bisnis, ya. Bisa keluarga, bisa kehidupan, bisa pergaulan, pertemanan, semua bisa mengalami masalah. Nah, hari ini saya mencoba membawakan satu tema yang terjadi sehari-hari, ya, dan akan terjadi terus-menerus sampai kapanpun kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Saya yakin di tempat ini semua pernah mengalami masalah. Jadi, pertanyaan saya gini, apakah ketika Anda dan saya mengalami masalah, pernah nggak kita lagi susah-susahnya mengalami orang berdiri bersama kita, mendampingi kita? Apakah kalian pernah mengalami seperti itu? Apakah kalian pernah mengalami ketika kalian bermasalah, tidak ada satupun orang yang mendampingi kalian? Saya lanjutkan lagi. Pernah nggak ketika teman kita mengalami masalah, kita komitmen berdiri samping dia? Ataukah kita seperti yang umumnya, ketika orang bermasalah, kita pun ikut-ikutan lari? Karena dunia berkata apa? Orang yang bermasalah jangan dekat-dekat, nanti kita juga ikut masalah. It happen, itu terjadi. Mungkin lebih dalam lagi. Pernah nggak, saudara, kita mengalami pertemanan yang begitu indah, salah paham, rusak hubungan, dan bahkan sampai hari ini mungkin belum ada pemulihan? Apakah kita pernah mengalami seperti itu? Saya pernah. Saya mau katakan jujur, saya pernah. Apakah kita pernah kehilangan teman karena salah paham? Dan satu mungkin pertanyaan, apakah selama hidup kita ini kita susah dapat teman? Teman hari ini kita akan nanti saya akan mempercepat, kita akan lebih banyak diskusi ya, supaya lebih enak gitu. Nah, ini mungkin saya minta izin hari ini saya bicara karena saya lihat di sini orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, ini leaders semua, jadi mungkin makanan saya agak keras sedikit, nggak apa-apa ya, saudara. Kita bicara apa adanya. Saya jarang sekali ketemu kalian di sini. Saya pikir kalau nggak kasih makanan yang benar-benar, saya pikir sayang gitu, sayang. Makanya saya bilang kita ini tidak kebetulan ada di tempat ini orang-orang pilihan, ya, pilihan untuk dikorek sedikit, nggak apa-apa. Oke. Ada seorang namanya Vincent van Gogh, dia berkata demikian. True friends are truly life treasure. Teman sejati adalah harta karun kehidupan.
harta karun kehidupan. Karena kadang-kadang mereka lebih kenal kita daripada kita kenal kita sendiri. Ya. Berjalan bersama kita, mendampingi kita, men-sharekan saat kita senang, saat kita menangis. Their presence remind us that we are never really alone. Kehadiran mereka mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Wah, saya senang sekali gitu. Sering sekali kita, bahkan teman kita lebih kenal kita ini siapa loh. Ya. Teman yang baik, ya. Teman yang baik lebih kenal pasti. Siapa kita? Halim siapa? Billy siapa? Ya, kalau Billy izinkan saya bicara apa adanya dengan dia. It's very good gitu. That is kita semua butuh, saudara. Kita semua butuh. Nah, ada 3 realitas ya dalam pertemanan. Pertama, teman sejati. Teman sejati are built, dibangun. Hubungan pertemanan itu dibangun. Ya. Kita tidak bisa jadi teman sejati hanya overnight. Hari ini ketemu, besok langsung teman sejati. Enggak, saudara-saudara. Ada butuh kebersamaan. Kita butuh waktu bersama-sama. Dan hari-hari ini kita mau buat jadi teman, gampang sekali. Gampang sekali. Dengan teknologi sekarang, mau kemana saja, mau punya teman seluruh dunia, gampang sekali. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar teman sejati? Ya. Nah, pernah dilakukan survei ya di Amerika, dia bilang gini, seorang teman casual, teman biasa, butuh 50 jam, 50 hours. Ya. Real friend, teman yang lebih baik, butuh waktu 90 jam. But true friend, butuh waktu lebih minimal 200 jam. 200 jam bersama-sama. Itu survei. Bisa ya, bisa tidak. Cuma yang saya mau highlight adalah butuh waktu untuk proses menjadi true friends. Ya. Banyak sekali orang ya teman ketika ada masalah. Saya ingat, aduh, lagi masalah langsung ingat Halim. Kalau telepon Halim, kan lagi ingat masalah, ingat Nicholas, langsung B. Jadi kadang-kadang kita ketemu teman, ya suka atau suka, kadang bisa kesel juga. Setiap ditelepon masalah aja harus cari kita, nggak ada masalah nggak cari kita. Padahal saudara, ada masalah atau tidak masalah harus dibangun hubungannya. Jangan susahnya cari kita, enaknya nggak pernah cari kita. Kita semua sibuk lah, kita semua sibuk, ya. Tapi kita harus mempersiapkan diri, khususkan untuk make friends, build friendship. Ya. Kita harus mengkhususkan gitu loh. Jadi kalau teman-teman kita yang sudah begitu lama, hargailah saudara, treasure it, ya kan? Karena itu benar-benar susah, ya. Nanti makin berumur, mau makin cari teman-teman yang makin ini makin susah, saudara. Ya. Jadi treasure old friend kalau masih ada, ya. Saudara, teman itu datang, come and go, ya. Coba kita pikir dalam hidup kita, ada teman datang pergi. Berapa banyak teman yang benar-benar teman yang stay dengan kita, yang sudah sekian lama bersama-sama kita. Ya, pertama, hubungan teman itu terjadi tidak bisa begitu saja. Kita harus mengusahakannya supaya kita dapat teman sejati. Ya. Kedua, bahwa teman yang sejati itu sangat mahal, very costly. Ya. Karena apa, saudara?
Firman Tuhan berkata apa? Besi menajamkan besi. Ya. Sering sekali kita gesek-gesekan gitu loh. Jadi kalau itu susah sekali untuk maintain a friendship. Butuh pengorbanan, butuh semuanya gitu. Ya. Amsal berkata apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, orang yang royal dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sangat costly, saudara. Karena kita sering harus berkorban perasaan ketika disakiti, waktu kita, uang kita ketika mereka bermasalah. Tidak isi go, saudara. Sangat mahal. Ketiga, teman sejati itu adalah satu kebutuhan. Kebutuhan, saudara. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita adalah manusia yang saling bergantung. Kita akan manusia yang sangat bergantung dengan orang lain. Harvard University pernah melakukan penyelidikan. Dikatakan apa? Orang yang punya teman-teman yang dekat, ya, hidupnya akan lebih tenang. Kesehatannya akan lebih baik. Karena ketika mereka bermasalah, ada orang-orang yang mendampingi. Jadi teman sejati itu adalah satu kebutuhan. Saya nggak tahu di antara kita, apakah kita ada teman-teman sejati? Kalau nggak ada, think about it, teman-teman. Think about it, ya. Think about it. Oke. Apa yang bisa membuat pertemanan rusak? Ya. Pertemanan rusak. Apa yang bisa membuat pertemanan rusak? Pertama, gosip. Gosip bisa merusak pertemanan. Amsal berkata apa? Seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Bahasa Inggrisnya lebih tepat berkata apa? Gossip separates the best of friends. Gosip membuat kita membuat kita itu jadi bisa salah paham, saudara. Maksudnya teman-teman di Full Gospel, teman-teman usahakan kesaksian teman-teman di Full Gospel, tolong jangan disebarkan. Karena belum tentu orang bisa ini gitu. Biar apa yang kita saksikan di chapter, di kelompok, stay in kelompok. Ya. Kalau mau dibawakan keluar, minta izin. Karena bisa terjadi salah paham sekali. Apalagi tambah-tambah bumbu gitu. Ya. Gosip bisa merusak pertemanan. Ya. Kedua, apa yang bisa merusak pertemanan? Jealousy. Ya, jealousy. ada pepatah mengatakan gini. Sekarang ini pepatah dunia ya. Orang senang lihat orang lain susah. Orang susah kalau lihat orang lain senang. Saya mau katakan, ini kelihatannya kita bisa ketawa ya. Tapi sering sekali saya bisa mengalami hal seperti itu. Secara manusia. Ya. Ketika lihat seseorang, ya, kita kok susah banget. Lihat, tahu-tahu kok si Billy kok diberkati sekali gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak jaga hati, kita bisa seperti itu loh. Kita bisa jealous loh. Makanya Tuhan apa? Apa yang Tuhan lakukan? Orang senang dia ikut senang, orang susah dia ikut susah. Itulah full gospel. Ketika Billy lagi diberkati, puji Tuhan Billy diberkati. Paling tidak kalau ketemu Billy dia bisa traktir gua makan. Jangan Nicholas lagi diberkati. Aduh, kok dia diberkati Tuhan? Gua udah doa puasa nggak diberkati. Jangan, saudara. FGB men, ketika saudara kita diberkati, bersuka. Ketika seseorang sedih, jangan anggap enteng. Sama-sama empati. Ya, jealousy bisa membuat orang ini. Daud dan Saul, orang yang harusnya begitu dekat, itu mertua sama menantu. Ya. Tapi karena jealousy, ya,
Saul mengalahkan ribuan, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Karena jealousy, membuat hubungan rusak. Ketiga, betrayal, berkhianat. Ya, berkhianat. Kita di bisnis tahu lah, ya kan? Pastilah, saya nggak tahu. Semua orang pasti pernah kecewa sama teman, pernah dikhianati teman. Ya. Bahkan ada pepatah yang lebih tajam berkata apa? Justru teman yang bisa menipu teman. Ya. Karena begitu teman sendiri, kita punya batas lebih gampang dan lebih gampang ditipu. Betrayal. Ya. Itu semoga ini betrayal itu bukan merupakan bagian dari full gospel. Full gospel bukan orang yang betrayal, ya. Orang yang setia. Okay. Keempat, apa yang bisa membuat rusak? Unresolved conflict. Konflik terjadi, kita nggak takut konflik terjadi, karena manusiawi terjadi konflik. Yang kita takut adalah konflik yang tidak terselesaikan, yang bahkan dipendam-pendam. Itu yang bisa merusak hubungan. Ya, saya percepat saja ya, saudara ya. Bagaimana kita tahu semua butuh teman. Ya. Teman itu begitu penting dalam hidup kita, menjadi mirror kita, membangun kita. Ya. Bagaimana bisa menemukan teman sejati? Nah, ini satu quote yang sangat bagus. Ralph Waldo Emerson, dia berkata demikian. The only way to find a friend is to be the one. Satu-satunya untuk menemukan teman sejati, kita dulu menjadi teman sejati. Jangan harapkan orang lain menjadi teman sejati sebelum kita bisa menjadi teman sejati. FGB Men, kita siapkan menjadi teman sejati bagi orang lain. Jangan minta orang, gua butuh teman sejati, butuh teman sejati. Tanya diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi teman sejati bagi orang lain? Oke, saya seperti saja. Oke, menjadi teman sejati nomor satu. Untuk menjadi teman sejati nomor satu harus tulus, be sincere. Menjadi teman tidak ada hidden agenda. Ya. Ya. Memberi, menolong dengan tulus. Ya. Firman Tuhan berkata, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu, nggak usah digempar-gemborkan. Lebih baik bergaul dengan orang tulus yang tidak sempurna daripada orang yang pura-pura sempurna. Lebih baik bergaul orang sederhana, yang tulus, daripada orang kaya yang tidak tulus. Ya. Artinya apa, saudara? Kita sendiri harus tulus. Ya. Kita sendiri harus tulus, saudara. Abraham Lincoln berkata begini, if you want to win a man for a cause, first convince him that you are sincere. Full Gospel, FGB Men. Ketika kita mau cari teman-teman, kita mau ajak teman-teman di Full Gospel, pastikan kepada mereka bahwa ajakan kita itu tulus. Ketika kita ajak teman kita ke Full Gospel, bahwa ajakan kita itu tulus. Tidak ada hidden agenda. Tidak ada apa-apa di belakang itu. Make sure, saudara. Di chapter-chapter, ketika kita ajak teman baru kita, pastikan mereka tahu bahwa ajakan kita itu tulus. Dalam menghadapi keadaan sehari-hari, pastikan, saudara, tulus. Firman Tuhan berkata apa? Kalau iya, katakan iya, tidak, katakan tidak, saudara. Betapa sering dalam hidup kita, ya, kita tidak tulus tuh. Hati kita mengatakan satu, mulut kita mengatakan dua. Mulut dan hati berbeda, saudara. Kadang-kadang kita melihat teman kita, ya, lagi tidak benar, lagi salah. Berani nggak kita bicara apa adanya? Berani nggak, saudara?
Ketika mungkin Halim atau Billy lihat ketika saya salah, dan Ko Rudi ini ada sesuatu yang salah ini, berani nggak? Ya, berani nggak bicara? Saya akan sangat bersyukur sekali ketika ada orang yang ambil risiko untuk tulus. Baru-baru ini saya sampai berdoa sungguh-sungguh. Ada satu teman lah, ya. Tidak ada yang berani bicara sama dia, ya. Karena sifatnya juga keras. Ya, saya tidak damai sejahtera. Saya tidak damai sejahtera. Dan akhirnya saya doa dan saya bicara apa adanya. Dan saya bilang saya tidak mau menghakimi dan jauh dari menghakimi. Tetapi kalau saya tidak bicara, saya tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, anggaplah, ya kan, saya bicara sebagai teman, ya, sebagai adik. Ya. Kalau tidak mau terima, tidak apa-apa, saya bilang. Dan kita bicara 2 jam. Tapi setelah bicara, saya lepas semua, saudara. Karena saya dengan tulus saya melihat ada sesuatu yang harusnya nggak seperti itu, dan saya katakan apa adanya. Ya. Saya harus bisa bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata apa? Kalau saudaramu salah, kita diam saja, dan dia tidak bertobat, kesalahannya kita yang akan tanggung jawab, saudara. Ya, kalau kita tahu seseorang salah, kita diam saja, Tuhan akan minta kita tanggung jawab. Yeskiel 3 ayat 18. Ya, kita harus tulus di full gospel, ya, full gospel. Jangan ada hidden agenda. Ya, fellowship kita benar-benar tulus. Ya, karena kita orang full gospel, orang marketplace, orang Kang Au gitu ngomongnya. Kalau pakai cara-cara, aduh udah tiap hari lihat begitu, nggak bisa gitu. Tetapi kalau di full gospel semua tulus, apa adanya, wow, itulah chapter itu akan kuat sekali. Ya, kedua, harus toleransi. Firman Tuhan berkata, Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu terhadap seorang lain dan ampuni mereka. You must make allowance for each other faults. Selalu ada allowance untuk kesalahan orang lain dan ampuni mereka. Ampuni, ada toleransi gitu loh. Makanya dikatakan teman sejati itu sangat mahal sekali. Ketika kita disakiti, ketika dikecewakan, ada toleransi, saudara. Tidak ada yang sempurna kok. Ya. Saya mungkin satu saat kalau saya mengecewakan Halim, toleransi Halim, karena Halim saya udah ngomong. Mesti harus ada toleransi, saudara. Ada toleransi. Teman sejati adalah orang yang menerima seseorang kebaikannya juga kejelekannya. Ya. Kita mau menerima sesuatu yang baik, juga sesuatu yang tidak baik dari orang lain. Itulah teman yang bisa toleransi. Ya. Jangan terima yang bagus aja, bagus, begitu salah kita tinggalkan. Ya. Karena tidak ada yang sempurna, saudara. Tidak ada yang sempurna. Ya. Saya pernah ingat saya pernah mengalami gini. Saya punya teman di full gospel. Nah, ada satu saat sama-sama salah paham, sama-sama diadu lah, istilahnya diadu gitu, salah paham gitu. Saya pikir saya lebih senior, saya lebih tua. Saya telepon, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf, ada salah paham ini. Oke dong. Sesudah oke, ada orang yang panasin lagi. Dia pakai apa tuh? Dia bilang apa? Ko Rudi, kalau tidak salah, ngapain minta maaf? Waduh, teman saya lapor.
Emang korupsi bikin salah apa gitu? Saya lihat kita, saya udah ada aja, udahlah, sudah cukup nggak apa-apa, ya kan? Kejadian sudah mungkin 3 tahun kali. Berapa bulan lalu dia telepon saya minta maaf. Saya sudah maafkan karena saya tahu saya harus siap memaafkan dia. Teman sejati kita harus ada toleransi, saudara. Disakiti harus siap. Ada toleransi gitu. Ketiga, ya, seorang teman sejati itu orang yang setia. Orang setia. Gitu. A friend in need is a friend indeed. Orang yang setia gitu. Nah, saya suka ambil quote dari orang-orang besar ya. Winston Churchill berkata demikian. A real friend is the one who walks in when the rest of the world walks out. Teman sejati adalah orang yang masuk ketika semua orang meninggalkan. That is teman sejati. Kesetiaan. Ya. Kita tidak bisa membuat masalah teman kita hilang. Ya. Kita tidak bisa membuat masalah teman kita hilang. Tetapi pastikan kita tidak hilang ketika teman kita bermasalah. Saya ulangi, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan orang lain. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan. Kita tidak bisa menjadi Tuhan, karena semua waktunya Tuhan. Ada prosesnya, tapi kita pastikan, saudara, kita tidak hilang ketika masalah menghadapi teman kita. Lihat kiri kanan kita, berapa banyak teman-teman kita. Setiap orang pasti ada masalah. Pasti, saudara. Saya tidak katakan kita bisa tolong semua orang, tidak. Saya pastikan ketika orang yang Tuhan taruh di depan mata kita, ya, ada masalah, kita bisa mendampingi dia. Kemarin saya baru telepon satu teman itu, ya. Sudah banyak teman-teman gerah gitu, ya. Karena suka marah gitu terakhir-terakhir ini. Saya telepon dia, saya bicara sampai lama. Saya bilang, kalau memang ada saat you lagi marah, nggak bisa tidur, itu telepon gua deh. Telepon, jam berapapun gue siap. Sudah, teman sejati atau orang setia gitu. Bukan saat apa saja kita teman sejati. Pada saat di bawah juga kita harus siap. Kita harus siap gitu. Nah, terakhir, teman sejati adalah orang yang menolong. Siap menolong. Saudara, menolong seorang menjadi lebih baik. Menolong seseorang keluar dari masalah. Bahkan bisa menolong orang untuk melihat kemungkinan yang terjadi. Saya katakan, menolong orang itu tidak selalu dengan materi. Saya ulangi, menolong itu tidak selalu dengan materi. Semua kita punya kapasitas untuk menolong kok. Dan tidak semua orang perlu ditolong dengan materi. Kadang dengan telinga kita bisa kok, saudara. Ya. Mendengarkan itu. Jadi ada 4 hal, saudara. Kita harus tulus, toleransi, setia, dan siap menolong orang lain. FGB Men, saya nggak tahu berapa lama kita di Full Gospel. Pertanyaan saya, apakah kita punya teman sejati di Full Gospel? Apakah kita sudah menjadi teman sejati bagi teman kita di Full Gospel?
Coba kita pikirkan, kalau ada teman-teman sejati di Free Gospel, orang akan datang ke Free Gospel. Orang akan datang ke ini, justru ini tempatnya lah. Orang melihat di tempat inilah ada orang teman-teman sejati. Begitu banyak orang menghadapi masalah, kehilangan harapan. Begitu banyak orang memerlukan teman. Begitu banyak orang tidak punya teman, saudara. Begitu banyak orang tidak pernah percaya dengan teman lagi karena masalah-masalah lalu. Saat ini, saudara, kita jadi teman sejati bagi orang lain. Be a true friend. FGB men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong, Lord. And the Lord. Oke. Thank you Pak Rudi atas sharing dan kesaksiannya. Saya di sini tulis note karena bobotnya berat sekali ini, sampai saya catatnya banyak banget Pak Rudi. Saya ada komentar, sebenarnya ada catatan, ada pertanyaan juga. Jadi banyak banget. Mungkin karena balik lagi ya, di sini kita nggak terlalu banyak. Saya langsung open aja Pak ya, terbuka ya Pak ya. Jadi sharing-sharing juga, mohon izin ke Pak Rudi juga. Karena tadi poin yang terakhir Pak Rudi bilang, apakah kita menemukan teman sejati di FGB. Jujur ini note yang yang mana ini? Yang dari saya tadi tulis ketulusan itu Pak. Jadi mungkin saya cerita, saya minta waktunya ke teman-teman juga. Sebelum saya join FGB, saya punya satu teman yang memang dekat sama saya banget lah. Saya bukan tipe yang socialize, jadi self-centered sekali. Jadi saya biasanya itu cuma pergi berdua, bertiga gitu. Dan saya juga pernah punya ketemu temen yang papanya kepahitan gitu. Teman baik saya perempuan, tapi kita friend ya teman. Dan saya kenal papanya, salah satu orang hebat di Surabaya. Dia kepahitan, dia ngasih tahu anaknya, jangan pernah percaya teman. Nggak ada namanya teman. Ya mungkin karena kepahitan, saya paham. Jadi percuma kamu spend time, waktu, effort, tenaga buat teman. It's just a waste of time gitu. Memang benar-benar itu yang dibombardir, dipersepsikan. Ketika saya salah paham tadi Pak Rudi ngomong kehilangan teman yang karena kesalahpahaman atau whatever it is, yang belum sampai sekarang dipulihkan, saya merasakan itu. I spend time sama teman ini Pak, nggak cuma di Indonesia, keluar, pokoknya semua lah, kita pergi semua berdua, and then it's gone gitu. Ya singkat ya it's gone. Jadi saya pada waktu itu saya merasakan ya nggak ada teman itu, benar-benar nggak ada, family lah gitu. Even di family permasalahan tadi, isu-isu pasti ada, tapi yang penting saya tadi take note, unresolved kalau nggak diselesaikan itu. Nah, kemudian saya ketemu salah satu partner saya di sini juga, saya nggak perlu menyebutkan. Kemudian saya mulai find a true friend. Tapi balik lagi, saya cuman tipe orang yang karena nggak socialize, berdua-berdua. Sampai saya join di FGB ini, Pak. Nah, jujur, kita ada beberapa orang di grup ini, saya nggak sebut namanya juga, you know who you are. Secara natural, karena tadi nggak ada hidden agenda, I start to believe, mulai percaya lagi bahwa pertemanan itu ada. Ini komentar kesaksian yang saya take note. Jadi benar-benar di FGB ini. Tapi balik lagi Pak, harus nggak ada hidden agenda. Karena saya orangnya belak-belakan. Nggak sedikit juga yang di FGB banyak hidden agenda juga. Jadi ya saya harap dengan sharing Bapak di malam hari ini bisa menyadarkan, karena apapun yang terjadi secara natural, saya banyak juga melihat dalam beberapa tahun ini di FGB, they comes and go, karena ketika mereka datang, apalagi waktu chapternya pertemuan, dia mau cari pekerjaan lah, bisnis lah, tawarin ini, tawarin itu, nggak memang benar-benar dari hati. Nah, ketika saya disuruh presiden chapter untuk mencari pesaksi dengan subtema Living Alkitab ya, menghidupi firman Tuhan di bulan ini, saya bingung ketika Pak Rudi ngasih judul friend, jujur. Tapi ternyata yang disampaikan dari sini tadi adalah bagaimana ya kita menghidupi firman Tuhan itu yang saya mendapatkan di tempat ini. So, terima kasih sekali Pak Rudi. Dan tadi saya juga catat, persahabatan harus diupayakan, dibangun by time, kemudian rusak karena satu, gosip, dua, cemburu, ketiga,
betrayer apa ya bahasa Indonesianya? Betray itu pengkhianatan ya. Pengkhianatan. Dan unresolved permasalahan itu. Kemudian bagaimana kita menjadi teman, satu tulus. Tadi saya memberikan kesaksian cerita saya. Kemudian, nah ini yang sangat penuh triki nih, menegur. Jadi kalau teman sejati ya berani tegur. Karena kadang kita avoid, kemudian enggak. Tapi di sini kita mengingatkan lagi, dan untuk menegur itu perlu effort. Tapi kalau teman sejati ya bilang ada masalah, katakan. Dibiasakan itu Pak ya. Jadi perlu, kemudian toleransi. Nah, yang mendengar juga ketika ditegur harus benar-benar kayak Pak Rudi tadi, bersyukur banget masih ada yang mau kasih tahu. Kemudian yang terakhir, setia. So, oke, thumbs up buat Pak Rudi. Thank you very much atas waktu. Kasih dong teman-teman apresiasi, emo-emo, tepuk tangan, semua hati. Thank you. Oke, mungkin ada komentar, ada pertanyaan dari teman-teman? Selamat malam, Bro Rudi ya. Yes. Tema hari ini tentang friendship ya Pak. Yes. Memang kalau kita berbicara tentang friendship, pertemanan itu, kita bisa melihat seorang teman yang setia itu dari perkara yang kecil Pak. Jadi apakah teman itu bisa mendampingi kita baik dalam suka dan duka. Jadi bukan hanya teman itu dalam keadaan senang itu dia ada di sekitar kita. Tapi kita bisa melihat seorang teman yang setia itu ketika dalam keadaan susah, pada waktu kita keadaan terpuruk, dia ada gak di samping kita. Jadi kita bisa menilai seseorang itu bisa setia dalam perkara kecil itu, kita uji saja pada waktu kita menghadapi ujian, misalnya, mohon maaf ya Pak, misalnya kalau kita dalam keadaan kurang materi, jatuh miskin, ataupun keadaan susah, teman itu ada gak di samping kita? Karena kalau saya lihat ya di lingkungan pekerjaan dan pelayanan, saya melihat begini, banyak orang yang merasa susah kalau orang itu senang, tapi merasa senang kalau orang itu susah. Padahal kita nggak tahu, misalnya seseorang mendapatkan kesuksesan. Kita tahunya kan bahwa orang itu sukses, bisa punya duit banyak, punya jabatan. Dia tidak melihat perjuangan kita di belakangnya untuk menempuh itu berapa lama dan berapa panjang ditempuh proses perjuangan untuk menuju kesuksesan. Yang dia lihat hanyalah hasilnya pada waktu sukses. Dia tidak lihat bagaimana perjuangan bertahun-tahun, bagaimana dengan cucuran air mata dia berdoa kepada Tuhan, bahkan ratapan tangis itu tidak dilihat. Yang hanya dilihat itu hanyalah orang itu sukses, maju. Nah, banyak saya lihat di full gospel itu orang-orang tidak mau berjuang gitu, maunya enak gitu. Kalau yang dalam keadaan situasi enak, lagi keadaan mood, saya bisa jalan. Kalau jadi ibarat tuh cuaca, kalau lagi keadaan tidak senang dia nggak mau jalan, itu banyak sekali saya lihat dari member full gospel itu seperti itu. Jadi hanya maunya enak dan senang, tapi dalam keadaan misalnya moodnya tidak baik, dia tidak akan jalan gitu loh. Kalau saya tipe orang mungkin dalam keadaan saya baik ya, dalam keadaan mood, walaupun orang-orang di sekitar saya meninggalkan saya dicuekin, saya dikhianati, saya tetap jalan gitu. Karena akhir-akhir ini di dunia pekerjaan pun saya juga banyak Pak dikhianati oleh teman yang mungkin notabene itu dia bisa lah membantu saya, bisa maksudnya yang paling besar peranan. Tetapi ternyata saya dikecewakan, saya ditinggalkan, bahkan ketika saya menghubungi dia pergi itu tidak ada respon untuk bisa menanggapi. Sebagai manusia saya kecewa, bahkan usaha saya dibuat kayaknya seperti bangkrut gitu. Maksudnya meninggalkan dengan sisa-sisa utang gitu. Nah itu yang kadang-kadang saya sebagai manusia jadi kecewa gitu Pak. Nah itu akhirnya tuh jadi saya ada akar pahit gitu dalam hati saya gitu. Saya melihat dulu saya tinggal di keluarga yang mungkin figur dari papa saya yang terlalu keras gitu, maksudnya dalam mendidik anak itu tuh kalau bicara itu harus dengan tempo yang ada temperamen keras gitu.
Dan ketika saya ketemu di dunia pekerjaan itu, ada orang yang kayaknya pertama-tama care, peduli, tapi ketika berjalannya waktu dia tidak peduli lagi sama saya. Jadi saya timbul kayaknya ada goresan hati, kayaknya ada luka-luka batin yang mendalam sekali yang saya rasakan. Mungkin itu saya tumpuk bertahun-tahun, saya nggak bisa bicara ke orang lain gitu, hanya saya dan Tuhan aja yang tahu. Dan kadang-kadang kalau misalnya saya lihat dari ibu saya tuh ketika memendam perasaan papa saya, ada sesuatu yang kurang baik di luar, mungkin selingkuh ataupun apa, mama saya itu ibaratnya tuh memendam perasaan itu, dan saya sebagai anak juga memendam. Dia tidak bicara, tetapi dalam batinnya itu bertahun-tahun menghadapi sikap figur ayah, dan itu saya rasakan juga ketika saya di keluarga bertahun-tahun mengalami mungkin kekerasan, mungkin mengalami sifat apa ya, tidak ada sifat kebapaan yang saya bawakan. Di dunia pekerjaan timbul lagi orang-orang yang mengkhianati saya, terutama kaum, saya bicara lebih banyak kaum pria ya, seperti itu. Jadi saya itu jadi timbulnya itu dengan jiwa yang ada satu pemberontakan gitu ya. Mungkin saya udah mengampuni, Pak, tapi begitu saya mengampuni tetapi orang itu tidak mengampuni saya, mungkin sesama Kristen juga seperti itu gitu ada. Jadi sempat waktu itu saya sempat mau mundur gitu dari pelayanan. Saya pikir orang gereja itu semua munafik, itu maksudnya cuma ngomong doang manis di depannya, tetapi ternyata sikap dan perilakunya lebih buruk dari orang dunia. Malah saya lihat kalau dulu saya flashback di agama Buddhis saya, justru orang-orang Buddhis itu lebih baik kelakuannya daripada orang Kristen gitu. Tapi saya pikir di mana agama pun, ketika saya murtad pun, ketika saya pindah pun di Buddhis sama aja. Kalau kita ketemu orang-orang yang seperti itu gitu, yang mungkin sikap dan perbuatannya nggak sesuai. Makanya Muhammad Gandhi itu bilang, saya percaya trust dengan kekristenan kamu, Yesus kamu, tapi saya tidak trust dengan orang-orang Kristen gitu. Nah itu yang sering jadi batu sandungan banyak orang murtad, itu karena mungkin dari tingkah laku kita ya, mungkin dari sikap tutur kata kita yang kurang baik gitu, yang menyebabkan orang jadi mundur dari pelayanan gitu. Dan itu saya banyak gitu mengalami kekecewaan, terutama bertahun-tahun di lembaga kekristenan maupun di sembangga teologi apa. Saya banyak mahasiswa yang jago berteologi, banyak mahasiswa pendeta yang jago berkhotbah, tapi ketika mereka di lapangan, maksudnya ketika kita, itu jauh berbeda dengan teori firman Tuhan yang diajarkan gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi berpikir, oh begitu tentang kekristenan itu. Ternyata kekristenan itu bukan hanya teori saja, Pak, tapi kekristenan itu apa ya, maksudnya kita mempraktikkan sikap teladan Kristus yang ditanamkan. Memang kita tidak bisa memberi uang, maksudnya kita juga harus melihat bahwa orang itu malas apa enggak, maksudnya mau bekerja gitu. Jadi kita menolong orang juga bukan hanya kita membantu dari Bapak Ibu dia soal materi, Pak, tapi kita juga memberi, kita tahu gitu. Nah yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rudi Jab ini, Pak, bagaimana ya Pak kalau kita ketemu orang yang dalam pertemanan itu kita dikhianati, maksudnya mereka pertama kali baik gitu, maksudnya dalam berteman, tetapi dalam kemudian kali mereka tuh mengecewakan kita, maksudnya mendukung dari belakang lah. Nah itu yang mungkin saya ingin tanyakan, bagaimana kita menghadapi. Thank you Bro Ferry. Silakan Pak Rudi ya, bisa ditanggapi Pak dari dua tadi respon tadi Pak. Ya, Bro Ferry, Anda tidak sendiri. Ya, saya banyak sekali mengalami. Mungkin nanti kapan kita bisa ini. Ya. Dan bahkan Tuhan Yesus pun mengalami. Ya. Orang yang ikut Dia gitu loh.
yang sama-sama 3 tahun lebih, dan bisa menyangkal dia, ya, bisa mengkhianati dia, tapi dia bisa ampuni, Memang bagaimana bisa, tapi pertanyaan bagaimana bisa mengampuni ya? Saya pikir firman Tuhan berkata apa? Kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Sorry, ini agak keras ya, tapi firman Tuhan berkata. Ya, tapi ya memang nggak gampang berferi, nggak gampang. Karena kalau kita tidak mengampuni dia, kita akan terkurung sendiri. Kita akan berkutat ke dalam masalah yang membuat kita makin tidak bisa lepas. Dan percayalah, ya, hidup kita ini Tuhan yang atur kok. Ya. Saya pernah rugi, saya dikhianati, ya, sama mentor, ya, sama mentor saya. Sekarang saya bisa ketawa-ketawa, keingat lagi tuh. Saya hitung ya rugi, tapi nggak membuat saya bangkrut kok. Saya hari ini masih lebih bagus kok. Justru ketika saya bisa mengampuni dia, ya, saya dilepaskan, saya dibebaskan. Ya, saya dibebaskan. Mungkin teman-teman saya undang, kita sepakat, kita berdoa untuk Bu Ferry sekarang, ya. Bu Ferry kita doa hari sekarang ya, Bu Ferry ya. Kalau nggak keberatan kita doakan sekarang, teman-teman tumpang tangan kepada Bu Ferry, kita doakan sama-sama. Bapak di surga, kami tahu Bapak, kami secara manusia, kami sangat fragile. Secara manusia kami bisa kecewa. Secara manusia kami bisa disakiti Bapak. Bahkan kami juga bisa menyakiti orang lain Bapak. Bapak ampuni kami Bapak. Ampuni kami Bapak. Berikan kami kekuatan Bapak untuk menghadapi semuanya Bapak. Khusus saat ini kami berdoa untuk saudara kami Ferry Bapak. Apapun yang dialami saat ini Bapak, biar Engkau yakinkan Bapak, ada satu sosok yang sejati, yang tidak pernah mengkhianati dia. Engkau sendiri Tuhan yang mati bagi kami. Kalau Yesus sahabat kami yang sejati Bapak, dunia boleh mengkhianati kami, tapi Engkau tidak akan pernah mengkhianati kami Bapak. Ajarkan kami Bapak, ajarkan Ferry Bapak, untuk boleh melepaskan pengampunan saat ini juga Bapak. Sehingga dia dilepaskan saat ini Bapak. Dan hidupnya boleh bebas Bapak. Dan boleh menatapi hidup ke depan dengan lebih terbuka dan lebih sukacita Bapak. Karena kami percaya Bapak, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa Bapak. Masa depannya kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Maju terus bro Ferry. Ini kita tetap sama-sama. Justru inilah full gospel saudara. Inilah contoh full gospel saudara. Di sinilah kita belajar terbuka, ya kan? Dan teman-teman tolong doakan Bro Ferry sehingga kita bisa sama-sama melihat bahwa di sinilah tempatnya kita. Ada masalah kita sama-sama dukung. Ada 13 orang yang akan berdoa untuk Bro Ferry. Saya akan doakan Bro Ferry. Ya. Amin. Thank you Pak Rudi. Malam ya Rudi. Silakan Bro MV, mau tanggapi Bro? Wah, saya nggak menanggapi. Ngucapin selamat malam aja ya Rudi, ya kan? Teman-teman semua. Sharingnya memberkati malam hari ini ya Rudi. Tetap setia aja. Hati yang tulus yang dilihat. Berkomunitas itu kalau sudah datang dari awal dengan pola pikir macam-macam, saya rasa paling lama 3 bulan bertahan, setelah itu out. Tapi kalau motivasinya lurus, motivasinya benar dan tulus, dia pasti bertahan. Mau badai apapun dalam komunitas itu, ya dia tidak akan merasakan apa-apa karena dia tujuannya benar. Karena kita berkomunitas ini, apalagi kayak full gospel, ya tujuan kita kan tertuju pada Tuhan. Karena kita ini sesama manusia.
besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Berarti ya sama-sama aja lah kita saling menguatkan dan memberkati. Yang penting yang harus dijaga adalah hati. Hati benar-benar tulus aja. Nggak usah berpikiran macam-macam. Kenapa? Pasti Tuhan akan memberkati. Pasti Tuhan akan tolong. Nggak perlu diragukan lagi. Saya selalu teringat juga dengan Matius 6:33. Kita cari dulu kerajaan Tuhan. Berkat pasti menyusul. Karena Tuhan pasti yang sibuk memberkati kita. Seperti itu. Dan full gospel benar-benar adalah bengkelnya para pria. Dan kita bisa diproses, bisa dikuatkan, dan bisa berdiri sampai hari ini. Dan selama kita berkomunitas dan kita tulus, saya rasa teman-teman juga pasti akan menolong kita dengan tulus. Seperti itu. Dan ini selama ini yang saya dapatkan di full gospel ya seperti itulah adanya. Di masa pandemik ini, ya saya hanya belajar setia. 8 tahun melewatin proses itu tidak mudah. Itu kayak roller coaster juga. Naik, turun, itu hal biasa. Tapi bagaimana kita tetap bisa berkomunitas, kita bisa tetap komitmen, kita tetap bisa ada dengan teman-teman kita. Di saat orang lagi membutuhkan kita, ya kita boleh hadir. Tanpa kita harus melihat jarak, waktu, dan siapa yang harus kita layani. Dan saya melihat sekecil apapun itu, Tuhan memperhitungkan. Nah kalau sudah Tuhan perhitungkan, berarti apa yang kita takuti? Saya rasa sih nggak perlu lagi. Karena pasti apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Kalau kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Bahkan lebih daripada itu. Itu aja sih yang saya mau tambahkan sedikit, kesaksian sedikit dari Rudi dan teman-teman. Tetap maju, jaga kesehatan, punya hati yang tulus, berkomunikasi yang baik, tetap jaga hubungan baik sesama teman, karena kita ini adalah saudara seiman, kita bukan lagi berbeda-beda, tetap kita ini sudah menjadi satu keluarga yang besar, keluarga Kristus, dan kita ada di komunitas yang luar biasa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Thank you Bro MV. Thank you. Ada lagi yang lain menambahkan? Ini udah jam 21.39. Kalau nggak ada mungkin saya sedikit ya Pak Rudi ya. Saya terberkati sekali dengan sharingnya Pak Rudi tadi, dan tidak kebetulan Pak Rudi beberapa minggu ini memang saya juga merasakan. Jadi tadi mungkin message-nya Pak Rudi itu kena sekali di saya terutama ya, dan juga mungkin teman-teman juga yang lain, terutama di chapter PAI 1, 2, dan 12 yang memang akhir-akhir ini kita itu sebenarnya merasakan satu sama lain ini merasakan semakin dekat gitu ya. Dan saya melihat dan saya juga diskusi juga dengan beberapa leader yang lain juga ya, teman-teman dengan Rubani, dengan yang lain juga, bahwa kita di FGB ini nggak cukup kalau cuman berchapter begini aja gitu, setiap Senin ketemu gitu ya. Saya rasa ini hanya salah satu bentuk kebersamaan kita, tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjadi true friend tadi ya, menjadi teman sejati, menjadi sahabat sejati. Dan inilah saatnya kita hadir buat yang lain gitu. Jadi ini yang saya juga menjadi menjadi pergumulan saya juga. Saya berharap memang FGB ini bukan hanya menjadi ajang fellowship yang rutinitas ya Pak ya, tapi lebih lagi ini menjadi semacam keluarga gitu. Dan mungkin bahkan saya juga diskusi sama beberapa leader saya juga gitu ya, sepertinya kita nggak cukup juga kalau hanya berdoa bersama begitu ya. Mungkin sudah waktunya kita bergerak gitu. Mungkin di lingkaran kecil kita ini, di dalam chapter kita ini, ya kita mulai bisa saling melihat satu sama lain gitu ya, bisa saling menjadi teman gitu. Memang betul tadi kita banyak kesibukan, dan ternyata juga kesibukan itu sebenarnya bukan menjadi halangan, karena kita sudah
disatukan di chapter ini kan memang menjadi satu kesatuan hati. Dan itu yang saya juga rasakan, Pak Rudi. Saya sendiri juga, saya happy banget ketemu FGB ini. Tadi seperti saya sampaikan tadi, saya belasan tahun mencari community dan baru ketemu setelah mungkin 15-16 tahun di Jakarta, saya baru ketemu ini. Dan ini jadi keluarga saya. Dan saya ingin, ayo kita mengajak yuk kita saling mulai semakin bisa menjadi teman sejati satu sama lain gitu. Dan tidak cukup hanya dengan saling mendoakan, menurut saya harus bergerak menjadi sesuatu ataupun menjadi dampak yang nyata gitu. Mungkin apapun itu ya, mungkin bisa jadi teman sharing, bisa menjadi mungkin mencarikan solusi, atau mungkin bisa menjadi saluran koneksi begitu ya. Jadi macam-macam bisa kita lakukan. Tapi yang jelas menurut saya ya ini waktunya, apalagi di kala pandemi ini kan banyak yang terdampak ya. Jadi mungkin kita sendiri juga mungkin berpikir ya, saya sendiri juga lagi susah, masa saya nolongin orang gitu ya. Tapi itu sudah harusnya bukan lagi menjadi mindset kita kalau kita mengaku sebagai FGB Band ya Pak Rudi ya. Karena kalau FGB Band berarti artinya kita harus siap memberkati, bukan kita hanya mencari benefit ya di FGB ini, tapi kita harus siap untuk menjadi pelaku firman tadi, karena kita kan memang mau menjadi pelaku ya. Kita harus siap menjadi berkat. Jadi kalau sudah menjadi FGB Man ya sudah siap berbagi, memberi, bukan lagi hanya mengharapkan berkat. Mungkin itu ya Pak Rudi ya. Saya sangat pas banget ini ketemu sharing Pak Rudi hari ini yang luar biasa. Thank you Pak Rudi. Ya, teman-teman, mungkin ada satu terakhir ya. True friend itu bicaranya dalam. True friend itu tidak bicara hanya kulit-kulit saja. Menurut saya di chapter kita mau true friend, kita harus bisa buka diri. Gitu. Jadi kesaksian di full gospel tidak harus selalu kesaksian yang menang. Kesaksian yang berhasil. So, sering sekali justru ketika kita ada masalah, kita bisa terbuka, kita bersaksi, ya kan, dan kita bisa mendoakan. Nah, ketika teman kita doakan terus menang, itulah. Terus itu, apinya itu buat kita akan lebih kompak lagi itu. Ya, ya semoga kita bisa ketemukan true friend di full gospel ya. Amin. Itu aja. Ya, thank you. Pak Rudi, thanks sharingnya, kesaksiannya. Saya boleh berbagi juga ya. Jadi saya ingat true friend ini ya, kehidupan Yesus. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus yang dalam dan menghidupkan firman-Nya ya, yang ketika aku lapar, kau beri makan itu ya. Itu salah satu contoh ya. Ternyata Tuhan udah menaruh sebenarnya kebaikan-kebaikan di hati setiap orang, apapun agamanya. Jadi saya punya papa, dulu usahanya sewakan becak. Jadi setiap malam saya bantu dorong becak, parkirin, masukin ke dalam pekarangan rumah. Sampai papa saya kena asma. Karena pulangnya kan malam gitu kan, becak itu disewakan gitu ya. Dan dia punya seorang sahabat, Buddha agamanya. Lagi itu mama saya, papa saya juga Buddha. Mama saya sudah Kristen, dari nenek udah Kristen. Kristen Pentakosta. Gerejanya di pabrik gas Ketapang itu seberangnya pabrik gas, seberangnya gereja Pentakosta. Saya sering diajak nenek saya. Jadi saya ingat betul, suatu hari sahabatnya ini bilang gini sama dia, papa saya punya adik, seberang-seberangan rumahnya dengan papa saya, dan saya sering ditraktir masuk ke Hotel Indonesia untuk berenang. Tapi dia belajar berenang, saya cuma liatin aja, karena saya nggak punya uang. Akhirnya saya juga bisa berenang, karena ngeliat doang saya akhirnya belajar sendiri, tapi saya jadi bisa berenang. Dan adik papa ini adalah grosir, dagang tekstil, dan kaya.
tapi dia tidak pernah bicara rahasianya ke papa saya, padahal saudara kandung. Makanya tepatlah firman Tuhan katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesulitan atau kesukaran. Jadi saya ingat betul, suatu hari teman papa saya ini datang, bilang gini, Lim Kinci namanya papa saya, panggilnya Cie. Cie, yuk ke Bandung. Ngapain? Iya, kamu ikut deh, saya akan jaminkan kamu untuk kamu dagang kain tekstil. Saya nggak punya uang. Kenapa kamu ikut saya? Jadi papa dan mama saya berangkat, ditemenin sahabat papa saya ke Bandung, dan dia bilang sama orang, jadi saya dapat cerita ini dari mama saya, karena papa saya sibuk, jadi mama saya yang sering cerita tentang papa saya. Karena sampai malam hari dia masih pembukuan, dibantu mama saya sampai jam 10 malam kadang-kadang, setelah di bidang tekstil, grosir tekstil. Dan mama saya bilang, sahabatnya bilang gini, sahabat papa saya, ke orang pabrik, tolong kasih kawan saya ini barang dagangan. Kalau dia jualan nggak laku, saya yang bayar semuanya. Dan mulailah papa saya berdagang karena ada jaminan dari sahabatnya itu. Sampai maju sampai hari ini rumah yang saya tempatin, tanah ini dibeli oleh papa saya. Diwariskan ke saya. Jadi saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang. Jadi saya ingat apa yang disampaikan Pak Rudwi. 1 Korintus 10 ayat 24 katakan, hendaklah tiap-tiap orang jangan mencari keuntungannya sendiri. Tapi bahasa Indonesia kurang tepat, mencari keuntungan orang lain. Dalam bahasa Inggrisnya, mencari kekayaan. Kekayaan apa? Mutiara. Mutiara yang tersembunyi. Sahabat papa saya melihat ada mutiara di papa saya itu apa? Ketekunan dan kerja keras. Dan trust. Yang paling utama adalah trust, kepercayaan, arti kejujuran. Jadi karena dia lihat papa saya kejujuran, kerja keras dan tekun, dijaminkanlah dirinya. Sehingga akhirnya papa saya memperoleh pekerjaan di pabrik memberikan hutang, dan akhirnya berhasil. Dan saya lihat papa saya pas dalam dagang kan kadang-kadang pas mesti bayar gitu kurang uang, dia robek kertas koran, dia tulis, dia pinjam, suruh kulinya ke belakang, dan dikasih uangnya. Kertas koran yang dirobek. Kalau sekarang kita pinjam uang di bank, bukan sekarang. Waktu papa saya udah berhubungan dengan bank, pinjam dengan bank, saya dan adik-adik saya mesti tanda tangan atas utang dagang papa saya. Nah, jadi hendaklah tiap-tiap kita mencari mutiara di dalam kehidupan setiap pribadi. Karena mutiara itu sudah ada di dalam setiap pribadi. Tinggal dipoles. Kita dipakai Tuhan untuk poles sampai dia bercahaya. Kita dipakai Tuhan mendoakan, seperti Pak Rudi Yabda katakan, menelpon, menghubungi, sampai dia menang. Sampai keluar cahaya mutiara dalam kehidupan orang itu. Kekayaan orang itu keluar, kekayaan Kristus keluar. Sehingga ia akhirnya menjadi orang yang menolong orang lain lagi. Karena saya punya mentor yang menolong saya, sehingga saya juga mau tidak mau menjadi mentor juga buat orang lain. Karena saya pernah di-mentoring. Dan mentor saya sudah meninggal. Dan saya sangat meneladani dia karena dia meneladani kasih Yesus yang diekspresikan dalam kehidupan saya. Sehingga saya sehingga saya rela dan ikhlas melakukan seperti yang ia lakukan. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, thank you Pak Bram. Tambahannya. Silahkan, ada lagi yang lain? Atau kalau nggak ada itu di chatbox sudah ada pokok doa. Silakan kalau mau ada brother sekalian yang mau sampaikan pokok doa, kita mau sebentar lagi nanti kita mau doakan sama-sama. Saya ingin tambahkan, saya silakan. Thank you dulu sama Pak Rudi Yap dapat masukan malam hari ini tentang hubungan relationship about friend. Itu kelihatannya gampang tapi susah sih sebenarnya. Harus mempunyai hati
harus tidak punya hidden agenda, gitu kan. Itu suatu yang sangat susah sebenarnya. Makanya full gospel ini Tuhan bilang kan, setiap perkara kecil maka akan kuberikan perkara besar. Kita melayani full gospel ini sebenarnya dikasih Tuhan perkara kecil. Kita itu memperhatikan orang lain, melayani orang lain, tapi tanpa sama Tuhan ya, maksudnya dalam Tuhan, tanpa dibayar, meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan emosional, meluangkan apapun itu, tapi nggak dapat apa, belum tentu dikasih balasan sama Tuhan. Dan nggak boleh ngeluh. Nggak bisa bilang, gua udah melakukan ini, lu balas gua dong Tuhan. Nggak ada di full gospel, nggak ada itu. Cuman Tuhan, waktunya Tuhan bukan waktunya manusia. Nggak bisa lu nyuruh Tuhan melakukan, gua maunya gini nih, gua tagih dong sekarang. Nggak ada, kayak gitu tuh nggak ada sebenarnya di full gospel. Tuhan itu waktunya Tuhan bukan waktunya manusia, sekali lagi. Cuman kalau kita itu lakukan terus-menerus dan menjadi habit kepada diri kita sendiri, orang lain akan lihat. Itulah namanya perkara kecil dan akan menjadi besar. Itulah namanya di saat timingnya tepat, dan lu sudah lakukan mumpuk itu dari kecil, itu akan berkembang menjadi besar. Dan itu Tuhan tahu itu saatnya, di saat itu aku akan berikan kepada kamu gitu. Karena mungkin di saat kita di tengah jalan, kelihatannya bagus nih. Di tengah jalan mulai begitu lagi. Bisa saja terjadi gitu. Itu bukan terjadi pada semua orang. Jadi saya pun juga bisa seperti itu gitu. Makanya kenapa kita mesti dikuatkan setiap hari di sini dengan firman Tuhan. Karena waktu bisa seperti itu. Nah, makanya saya bilang sebenarnya full gospel ini suatu universitas belajar gitu ya. Kita belajar emosional, emosi kita belajar tentang hati kita yang tulus. Kita belajar tentang pengetahuan dari orang lain gitu kan, dari teman-teman gitu kan, belajar dari pengalaman dari teman-teman. Nah, itu yang harus kita masukin terus positifnya, jangan negatif, jangan ada sesuatu compare tentang diri kita kepada teman. Meskipun teman ini berhasil, terus saya kok nggak berhasil ya. Terus akhirnya saya mulai berpikir yang lain-lain. Tuhan kan nggak mau itu sebenarnya. You stable, you konsisten, you tetap taat, tetap setia, lakukan apapun yang terjadi. Gue pasti kasih lu kok. Janji dia iya dan amin. Gak mungkin dia enggak. Cuman kita kadang-kadang nagihnya terlalu cepat. Dan akhirnya kita nggak dikasih, kita lari ke pikiran yang lain. Nah itu loh, kalau menurut saya sih itu sih ya. Jadi saya bilang kita jadi teman, kadang-kadang di sini membuat suatu pertemanan yang baik itu sangat sulit menurut saya, nggak gampang. Cuman ada di film-film itu, di film silat, kok nggak film mafia Hongkong, itu temennya nggak ada yang lawan tuh. Dia sampai mati, belain orang sampai mati gitu. Cuman, nah maksudnya kita belajar di sini bahwa tidak ada yang tadi Pak Rudia bilang, tidak ada hidden agenda, hati yang tulus, karena semua itu cuma dilihat sama Tuhan, dan kita tunggu. Karena kalau kita sudah melakukan itu terus-menerus, itu pasti gini loh, pasti ada sesuatu damai sejahtera dan sukacita di dalam diri kita. Dan kita kalau sudah melakukan itu benar-benar jadi habit, itu semua pasti jalannya pasti mulus. Kalau menurut saya sih ya, itu aja sih. Ya mulus itu bukan berarti you dikasih materi banyak, belum tentu. You nggak dikasih kesehatan, nggak kena COVID di saat COVID orang-orang susah, you sering ketemu nggak kena COVID-nya udah bagus. Itu salah satu berkat gitu kan. Terus kita nggak orang lain mati muda, kita nggak mati muda, itu bagus, itu berkat. Jadi bukan selalu berkat itu materi gitu kan. Jadi hal-hal itu yang kita pikirin lain, orang-orang berpikir lain, jadi akhirnya balik lagi gitu kan, balik lagi. Nah makanya saya bilang
friend itu harus punya hati tulus. Yang saya benar banget itu sama tidak ada hidden agenda dan tetap setia dan patuh pada firman Tuhan. Itu aja sih. Thank you. Amin. Thank you BHK. Wah, ini lengkap banget ini ya. Malam hari ini kita dapat message banyak dari Pak Rudi dan dari teman-teman semua. Ini karena udah mau jam 10, gimana kalau kita foto dulu sebelum kita ngantuk nanti fotonya. Silakan open kamera, ini saya stop dulu recordingnya.